Oke, langsung aja kita mulai. Selamat datang di bedah materi kita kali ini. Dan jujur aja, topik hari ini benar-benar provokatif. Kita bakal ngebedah sebuah manifesto finansial yang ngelihat Bitcoin bukan sekedar alat buat nyari cuan atau investasi ya. Sama sekali enggak. Sumber yang kita bahas ini justru membingkainya sebagai sebuah pendirian filosofis yang radikal banget. Kita bakal ngelihat bareng-bareng gimana arsitektur digital ini diklaim sebagai bentuk kebebasan mutlak. Menarik banget kan? Yuk kita selami! Nah, coba dengerin baik-baik kutipan pembuka ini. Mereka bisa membekukan rekening bank Anda. Mereka bisa membungkam suara Anda. Mereka bisa menutup bisnis Anda dalam semalam. Gila kan? Teks ini langsung ngasih nada yang super dramatis dari awal banget. Sang penulis ngegambarin kalau ada kendali institusional yang benar-benar total atas hidup kita sehari-hari. Dengan pakai kata mereka, penulis kayak lagi bikin garis batas yang tegas banget nih. Di satu sisi ada kita, para individu, dan di sisi lain ada otoritas pusat yang ya literally bisa nyabut sumber penghidupan kita dalam sekejap mata. Ini tuh semacam panggung buat ngenalin solusi yang diklaim kebal dari kekuatan raksasa kayak gitu. Terus, penulisnya masuk ke poin krusial ini. Tapi, mereka nggak bisa membatalkan matematika. Boom! Ini pergeseran yang dramatis banget ya kan? Jadi setelah ngasih lihat seberapa rentannya kita sebagai manusia di bawah kontrol institusi, penulis ngelatakin dasar argumennya pada sesuatu yang sama sekali bukan manusia, yaitu matematika. Kode kriptografi di sini dipandang sebagai landasan yang paling netral, absolut, dan pastinya nggak bisa diserang. Pesan dari sumber ini clear banget. Institusi emang bisa ngubah aturan atau ngebekuin aset kalian. Tapi mereka secara fisik dan logika nggak bakal bisa ngubah atau ngebatalin hukum matematika. Nggak mungkin bisa. Oke, mari kita bahas tesis intinya secara objektif. Karena disinilah pembahasannya mulai beda arah dari apa yang sering kita dengar di berita-berita. Kita tahu lah ya, media finansial tradisional tuh selalu fokus sama volatilitas harga. Naik turunnya nilai pasar lah, grafik merah hijau lah. Tapi sumber kita ini secara belak-belakan menolak fokus itu. Menurut manifesto ini, bahaya dan kekuatan sejati dari Bitcoin itu nggak ada urusannya sama fluktuasi harga harian. Kekuatan aslinya itu 100% ada pada ketidakmampuannya untuk dibatalkan. Yup, ketahanan sistem inilah yang benar-benar jadi jantung dari argumen sang penulis. Nah, setelah menjadikan matematika sebagai fondasi absolutnya, sumber ini langsung ngegas nih. Penulisnya langsung nantang sistem perbankan tradisional atau yang dia sebut sebagai sistem fiat. Penulis pakai skenario dunia nyata buat ngebuktiin kalau menurut dia, kebebasan finansial di sistem fiat ini tuh sebenarnya cuma ilusi doang. Gimana caranya ngebuktiinnya? Penulis ngajak kita buat ngelakuin semacam stres tes ke sistem perbankan tradisional. Ada 3 skenario yang kedengarannya simpel banget. Pertama, coba deh kirim uang $10.000 ke teman kalian di luar negeri. Kedua, kalian jalan santai ke cabang bank lokal, terus minta narik semua uang tunai yang kalian punya di rekening. Dan yang ketiga, coba lindungi daya beli tabungan kalian dari yang namanya inflasi. 3 langkah ini sengaja dirancang buat ngetes seberapa jauh sih batas sebenarnya dari janji-janji manis sistem fiat ini. Terus, apa yang bakal terjadi kalau kalian beneran ngelakuin 3 hal tadi? Menurut teks ini, bukannya kelancaran yang kalian dapat, tapi kalian bakal langsung nabrak tembok institusi. Kalian bakal dihadapin sama tumpukan dokumen yang ribet, diinterogasi soal buat apa dana itu dikirim, dan mentok di aturan-aturan pembatasan penarikan. Penulis ngelihat ini sebagai hambatan invasif yang pada dasarnya ngalangin akses kalian ke uang yang notabene adalah kekayaan kalian sendiri. Dan ini teman-teman ngebawa kita ke puncak kritiknya yang tajam banget. Penulisnya bilang, karena sistem fiat bukan hanya rusak, sistem ini bermusuhan dengan kedaulatan. Wow. Kesimpulan yang dia tarik dari stres tes tadi bukan sekedar, oh bank tradisional itu nggak efisien. Nggak. Teks ini dengan berani ngeklaim kalau sistem tersebut secara aktif emang memusuhi kedaulatan kita. Penulis berargumen, kalau segala gesekan, pertanyaan dan batasan tadi itu bukan semacam bug atau error, tapi emang fitur yang sengaja didesain buat menentang kemandirian finansial individu. Poin yang sangat berani ya. Jadi, setelah mendiagnosis sistem fiat sebagai sesuatu yang bermusuhan, teks ini langsung beralih ke solusinya. Dan disinilah penulis mulai ngedefinisiin mekanika dan filosofi asli dari jaringan Bitcoin yang ditawarin sebagai jalan keluar dari kontrol institusi tadi. Menariknya gini, jaringan Bitcoin ini digambarin sebagai sebuah sistem yang benar-benar cuek bebek. Protokolnya sama sekali nggak minta dokumen dari kalian, dia nggak bakal bikin kalian duduk manis nunggu persetujuan dari dewan direksi. Dan yang paling penting, dia nggak peduli siapa yang lagi berkuasa di pemerintahan. Ini adalah gambaran murni dari sebuah jaringan tanpa izin yang benar-benar lepas tangan dari urusan kekuasaan politik atau birokrasi manusia. Kalau kita jejerin ini keduanya, sumber ini narik garis ideologis yang tebal banget. Di satu sisi, sistem fiat itu benar-benar dimediasi sama manusia. Semuanya butuh izin dari bankir atau regulator. Sementara di sisi lain,
jaringan Bitcoin jalan 100% murni pakai kode matematika. Ini sebuah kontras yang tajam banget ya, antara kontrol yang sifatnya subjektif dari manusia melawan eksekusi objektif dari sebuah mesin logika. Tapi tunggu dulu, teks ini ngasih satu syarat yang nggak boleh dilewatin. Penulis ngasih definisi yang dia sebut sebagai kustodi yang tepat alias nyimpen aset kalian secara mandiri. Menurut dia, kalau kalian masih nyimpen kekayaan di bursa digital, ya sama aja, kalian masih ngandelin pihak ketiga. Kustodi yang tepat menurut argumen ini berarti kalian harus naruh nilai tersebut benar-benar di luar sistem. Kalian melepaskan diri dari kerentanan platform terpusat dan mengamankan aset kalian jauh dari jangkauan pengawasan. Nah, sampailah kita pada kesimpulan filosofis dari teks ini. Buat sang penulis, tindakan teknis berinteraksi sama buku besar digital ini tuh bukan cuma soal manuver teknologi. Teks ini ngelihat kalau tindakan kriptografi sehari-hari itu sebenarnya adalah sebuah penyataan ideologis yang dalam banget. Terus prakteknya di dunia nyata gimana? Penulis nekenin beberapa tindakan spesifik nih, kayak mengirim satuan terkecil dari Bitcoin atau Sats secara langsung peer-to-peer ke orang lain. Terus mengelola kunci privat kalian sendiri lewat kustodi mandiri tadi. Dan secara aktif memilih keluar atau bilang enggak ke sistem tradisional. Inilah yang diklaim sama penulis sebagai cara-cara konkret buat mengeksekusi pemberontakan finansial ini. Disinilah teks ini mencapai puncak emosionalnya. Coba saya bacain ya. Anda tidak sekedar melakukan transaksi. Anda sedang membuat pernyataan. Saya memilih kedaulatan. Tuh kan, kerasa nggak penekanannya? Transfer digital yang kelihatannya simpel banget, tiba-tiba diangkat jadi semacam deklarasi kemerdekaan pribadi. Ini bukan cuma soal mindahin uang dari titik A ke titik B. Menurut penulis, ini tentang merebut kembali otonomi kalian. Buat ngerangkum seluruh argumennya, sumber kita nyajiin dikotomi yang jadi inti dari semuanya. Penulis dengan sangat sadar menolak mentah-mentah narasi cepat kaya atau investasi yang sering mendominasi obrolan publik. Kenapa semua ini penting? Menurut teks ini, ya semata-mata karena narasi kedaulatan. Ini adalah tentang sebuah sistem yang berorientasi pada kebebasan total, sistem yang nggak bisa dihentikan, nggak bisa dibekukan, dan pastinya nggak bisa dimatikan. Nah, kita udah ngebedah abis-habisan argumen dari sumber ini. Teks yang kita bahas tadi benar-benar nantang kita buat ngedefinisiin ulang apa arti sebenarnya dari kepemilikan dan kebebasan. Jadi, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan provokatif buat direnungin. Apakah kedaulatan finansial yang sejati benar-benar mengharuskan kita buat melangkah sepenuhnya keluar dari sistem tradisional? Atau adakah jalan tengah? Apapun posisi kalian, argumen tentang matematika yang tak bisa dibatalkan ini jelas ngasih perspektif yang patut banget buat diperhitungkan. Oke, makasih banyak udah mengeksplorasi materi ini bareng saya, dan sampai ketemu lagi di paparan seru berikutnya.